tarif begitu ya, yang juga tentunya ditujukan bagi penyedia platform dan juga pemerintah untuk menentukan formulasinya. Sebetulnya Anda melihat, kita ketahui bersama begitu ya, di platform-platform ride hailing dan juga lain-lainnya ini seringkali terjadi perang harga, Pak Tekad. Ya. Apa yang kiranya bisa menjadi solusi agar mana memang tidak terjadi demikian setelah aksi dilakukan ini? Ya, terima kasih Bung Bram. Menyambung yang disampaikan tadi oleh Bung Igun bahwa solusi itu harusnya datang dari pemerintah. Nah, Asperindo dengan asosiasi yang lain juga itu juga sudah mengusulkan kepada pemerintah adanya peraturan, ada pengaturan terkait dengan batas atas dan batas bawah. Sehingga tidak ada perang tarif yang berlebihan, yang pada akhirnya akan menjadi predatory pricing dan juga membuat layanan yang tidak secara kualitas tidak tertata dengan baik begitu. Karena saling perang harga tadi, murah-murahan. Sama juga Bung Igun, kami sampaikan juga bahwa kami di operator konvensional, Pak, teman-teman usaha yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pos ini juga mengalami perang tarif yang luar biasa. Nah, karena itu Asperindo intensif berkomunikasi dengan pemerintah juga, karena kami di Bapum dan Kominfo, kami juga telah memberikan masukan berbagai diskusi, berulang kali diskusi juga, dan insya Allah mudah-mudahan akan segera terbit gitu ya regulasi baru yang mengatur terkait dengan pengaturan tarif ini. Ada aturan tarif bawah dan aturan tarif atas tadi. Mudah-mudahan terjadi. Jadi memang harus diatur. Kalau tidak akan terus-terusan terjadi luar biasa perang tarif ini antar operator baik yang konvensional maupun yang berbasis aplikasi online. Jadi begitu. Oke, baik. Perang tarif ini juga tentunya bisa menjadi hal yang merugikan begitu ya bagi sangat merugikan bagi masyarakat juga tentunya. Oke, baik. Kalau dari mitra ojol dan juga kurir, seperti apa Anda melihat agar mana memang perang tarif ini tidak akan terjadi, khususnya di pelayanan pos begitu ya disebutnya atau kurir, Pak Igun? Ya, hanya peran serta pemerintah nanti yang akan mengakhiri dari adanya perang tarif ini, karena kita harapkan formulasi yang telah dibuat bersama seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun para pelaku usaha dan para operatornya, para mitranya, itu akan menghasilkan sebuah formula tarif yang sesuai, yang ideal, dengan parameter ada batas bawah dan batas atas, gitu. Nah, silakan para pelaku usaha ini bermain di angka antara batas bawah dengan batas atas. Jadi parameter inilah parameter safety, parameter aman yang semua pelaku usaha, semua stakeholder yang ada ini bermain di sini. Nah, pengawasnya regulator ini ya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo ini nanti. Gitu. Kita harapkan seperti itu yang akan terjadi. Idealnya akan tercipta tarif batas bawah berapa, batas atasnya berapa. Dan nanti ini dibentuk dulu secara nasional, yang kami harapkan seperti itu. Setelah terbentuk secara nasional, masing-masing provinsi itu melakukan penyesuaian juga. Karena gini, setiap provinsi ini kan ada faktor geografis juga. Jadi daerah yang letaknya perkotaan, dia batas bawah, batas atasnya sekian. Kalau kota ini yang karena bergunung-gunung, dia si pengemudinya butuh effort lebih untuk kendaraannya, sepeda motornya, dia minta batas bawah, batas atasnya sekian. Nah, nanti seperti itu mapping sebuah istilahnya blueprintnya kami inginkan seperti itu. Tarif batas bawah batas atas nasional lalu diturunkan lagi dalam aturan Pergub mungkin ya, Pergub, peraturan gubernur mengenai pelaksanaan tarif dari antaran barang seperti itu. Oke, berarti membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak sebentar begitu ya? Pasti. Karena mappingnya sangat luas sekali, Pak. Ya, ini akan berkembang. Dinamika yang terjadi itu setelah formula awal terbentuk itu akan terjadi dinamika kembali di bawah. Seperti apa? Dia akan terus melakukan penyesuaian. Nah, kemarin ini kita juga minta tidak hanya tarif kan. Jadi lebih kepada tarif, namun ada tambahan bahwa kalau bisa ini aturan dari ojek online ini melibatkan
3 kementerian, gitu. Kementerian Perhubungan yang mengatur sepeda motornya, Kementerian Kominfo yang mengatur mengenai aplikasinya, dan Kementerian mungkin Tenaga Kerja yang mengatur personalnya, hubungan kemitraannya seperti apa nanti. Hubungan kerja antara si pengemudi dengan perusahaan aplikasinya. Oke, baik, saya akan kembali ke Pak Tekad untuk melihat secara bisnisnya begitu ya. Ya. Kepastian regulasi ini menjadi aspek yang cukup penting dalam berbisnis, Pak Tekad. Nah, kalau memang untuk kepastian regulasinya terkhusus di sektor ini begitu ya, dengan waktu yang cukup lama ini, bagaimana Anda melihatnya terkait hal ini dan antisipasi apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang kurir dan juga pelayanan pos ini? Ya, terima kasih Bung Bram. Tentu ketika kita bicara layanan adalah ujung yang ingin kita layani adalah customer. Bagaimana customer kita layani juga dengan baik. Dan kami juga selaku penyelenggara usaha juga mendapatkan benefit. Tentu juga rekan-rekan kami operator yang pengantar barang ini juga mendapatkan sesuatu yang memang mereka harapkan. Sedikit kami jelaskan perbedaan antara teman-teman yang berbasis online dengan yang konvensional. Secara hitungan nilai barangkali ini kalau kita bicara satuan gitu mungkin malah lebih besar dari yang berbasis online dibandingkan dengan teman-teman yang konvensional. Bedanya apa? Ada sedikit perbedaan bisnis proses. Nah, teman-teman online ini adalah ketika mendapatkan order itulah satu-satu. Nah, kami di operator penyelenggara pos itu sifatnya konsolidasi. Teman-teman kurir itu mengantarkan ke satu tujuan, ke satu area tertentu, misalnya Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan itu berbagai tempat di sekitar itu terdekat. Jadi ada zoning delivery. Ada bagian selatan kurir A, bagian utara kurir B. Sehingga dalam satu antaran itu mereka membawa lebih dari 100 bahkan 200. Sehingga ketika satu antaran mendapatkan insentif dari perusahaan X amount itu tentu nilainya akan sesuatu yang besar. Nah, teman-teman ojol barangkali memang bisnis prosesnya berbeda karena berbasis online tentu agak berbeda dengan kami. Itu yang membedakan. Jadi intinya adalah kami dari Asosiasi Asperindo itu memahami kegelisahan, keresahan, keinginan agar barangkali tadi di pengantar tadi ada semacam income yang barangkali di bawah UMP gitu ya. Nah, itu barangkali itu pembedanya. Jadi kalau secara regulasi tentu kami berharap memang ke depan semua harus berbasis tadi regulasi harus berbasis pertumbuhan bisnis dan juga mementingkan pertumbuhan kenyamanan, keamanan dari pengguna jasa yang tidak bisa dihindari dan juga tentu kesejahteraan dari para stakeholder pemangku kepentingan dari usaha penyelenggaraan pos ini. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Igun. Pak Igun, aksi sudah dilakukan. Kiranya follow up apa yang juga bisa dilakukan oleh Garda untuk mengawal tuntutan yang diberikan kepada pemerintah? Ya, kami bersama dengan rekan-rekan kami, baik berbagai komunitas yang kemarin ikut aksi juga, dan berbagai organisasi yang ada di seluruh Indonesia ini terus sedang menampung hal apa yang perlu kita sampaikan kepada pihak pemerintah tindak lanjut dari aksi kemarin itu. Nah, sudah mendapat sambutan dari baik Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Kominfo. Pastinya hal ini harus terus dikawal agar konsistensi dari pemerintah untuk melegalkan dari ojek online ini bisa terwujud gitu. Nah, dari rekan-rekan daerah juga ingin dilibatkan. Ada suara dari rekan-rekan daerah karena kemarin itu tidak hanya Jakarta saja yang aksi. Kami monitoring beberapa provinsi sedang melakukan aksi yang sama. Gitu. Mereka juga memberikan laporan pada kami bahwa hasil aksi di daerah-daerah seperti ini, Pak. Jadi intinya adalah rekan-rekan daerah ingin juga terlibat dalam hal formulasi tarif dari platform layanan kurir atau pengantaran barang dan makanan, dan juga untuk nanti pada saat undang-undang ini sudah mulai inisiatif pemerintah sudah mulai masuk ke DPR RI gitu. Jadi kami sebagai salah satu stakeholder dalam platform aplikasi online ini, kita inginkan pemerintah konsisten. Apa yang sudah disampaikan untuk membuat legalitas bagi ojek online ini agar segera diwujudkan.